Kita baca 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 7. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Masalah nih. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya, jadi gak punya anak. Tetapi madunya ini maksudnya Penina, selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Jadi yang kayak gitu terus menerus, dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ditulis Hana menangis dan tidak mau makan. Jadi Hana ini dia ada dalam duka cita. Kenapa disakiti terus sama Penina? Omongannya tajam terus, diolok-olok terus. Mungkin saudara juga mengalami hal yang sama. Anda disakiti sama omongan perkataan suamimu sendiri, sama istrimu sendiri. Atau mungkin yang menyakiti saudara adalah ipar saudara, sepupu atau adik atau kakak atau teman saudara. Kalau ngomong selalu nyelekit, sakit di hati. Berapa banyak orang keadaannya seperti Hana. Zaman itu dia gak punya anak, itu sudah beban mental. Apa kata suami, apa kata orang, nanti orang pasti akan membandingkan dia sama Penina. Selalu dibanding-bandingin. Kok Hana gak gini? Kok Hana gak gini? Apakah saudara juga ngalamin gak enaknya dibanding-bandingkan sama orang lain? Mungkin saudara sendiri dibandingkan sama orang tuamu sendiri, Anda dibandingkan sama kakak saudara. Kok kamu gak kayak kakakmu? Kok kamu gak kayak adikmu? Kayak gitu gak enak kan? Ditanya-tanyain terus, kapan kamu nikah? Mama kalau bisa sebelum meninggal sudah mau gendong cucu dulu. Kapan kamu? Diteleponin, ditanyain. Dan semakin diteleponin bukan semakin termotivasi, semakin depresi. Itu keadaan Hana pada waktu itu nggak enak dibanding-bandingin. Saya ketemu sama suami-suami yang cerita sama saya, dia selalu dibanding-bandingkan sama suami orang lain oleh istrinya sendiri. Gak enak kan, ditambahin lagi ngerti gitu, dulu aku nikahnya sama dia. Saudaraku, Hana dalam keadaan seperti itu, sampai ditulis dia nggak mau makan, dia selalu menangis, dia dalam duka cita. Kalau Anda ngalami seperti Hana dalam duka cita, hari ini saya mau sampaikan pesan firman Tuhan, joy is coming. Joy is coming. Seperti sukacita itu Tuhan berikan sama Hana, sukacita itu Tuhan juga mau kasih sama saudara. Amin. Mari kita lihat apa yang Tuhan kerjakan buat Hana. Kita baca 1 Samuel 1 tadi, sekarang ayat 17 sampai 20. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Untuk background ayat ini supaya saudara paham, Hana yang penuh duka cita tadi lari kepada Tuhan, nangis di hadapan Tuhan. Dia pergi ke bait Allah dan di sana dia nangis. Nggak lama imam yang ada di situ, yang in charge, pendetanya yang di situ datang, ngelihat Hana kayak gitu, dipikir kok mabuk ini perempuan.
Tapi Hana ngomong, enggak, aku enggak mabuk. Aku ini sedang bersusah hati. Aku sedang berseru, minta Tuhan kasih anak. Waktu Imam Eli dengan seperti itu, Imam Eli ngomong gini, sudah pergilah, pergi. Karena Allah Israel sudah mendengar apa yang engkau minta daripadanya. Jadi dengan kata lain, Imam Eli ngomong sama Hana, Hana, doamu telah dikabulkan. Sama seperti yang tadi, Zakaria dengar malaikat itu bawa suara surga yang sudah lama terdiam. Tiba-tiba bicara lagi, Zakaria, doamu telah dikabulkan. Saya yakin sekali, bahkan sampai di bagian khotbah ini, tambah banyak dari saudara, doamu telah dikabulkan. Doamu telah dikabulkan. Saya berdoa ketika saya ucapkan perkataan itu, ada sesuatu yang melompat dari hati model saudara, yang nangkep dalam hati saudara. Karena kalau saudara datar dan tawar, saudara nggak dapat apa-apa. Tapi kalau ada bangkit, Anda nangkep dalam hati, aku percaya, aku terima, doaku telah dikabulkan. Maka joy is coming. Sukacitamu datang, duka cita dirubah jadi sukacita. Amin. Lanjutkan ayat 18. Sudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Saya tanya sama saudara, Hana yang baru keluar dari bait Allah, baru keluar nih ya, langsung hamil atau belum? Belum. Langsung punya anak atau belum? Belum. Sekalipun belum hamil, belum punya anak, belum dapat mujizat, tapi mukanya sudah nggak muram lagi. Dia sudah mau makan. Artinya dia sudah happy dulu. Dia sudah sukacita dulu. Sukacitanya nggak nunggu sampai dia hamil. Sukacitanya nggak nunggu sampai benar-benar anak itu digendong sama dia. Belum apa-apa sudah sukacita. Itu yang saya sebut dengan iman. Banyak orang berkata punya iman tapi tetap sedih. Punya iman tetap muram. Sebenarnya imannya cuma di mulut tapi bukan di hati. Kalau Hana iman yang di hati, dia percaya doaku sudah dikabulkan. Kalau Anda percaya doamu sudah dikabulkan, gimana tetap muram? Pasti bersukacita. Oh, saya berdoa mulai hari ini kesedihan dilenyapkan, kemuraman dilenyapkan. Mulai hari ini hati saudara meluap dengan sukacita. Walaupun secara jasmani Anda belum melihat mujizat itu, tapi Anda tetap bersukacita. Kenapa? Karena engkau percaya doaku telah dikabulkan. Haleluya. Itu iman. Mari kita lihat apa yang terjadi ketika Hana punya iman yang kayak gitu. Iman yang gak nunggu ngelihat mujizat dulu, tapi iman yang mendahului mujizat. Sukacita yang mendahului mujizat. Kita baca ayat 19. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Sukacitanya Hana menarik kuasa Tuhan. Setahun kemudian mujizat itu benar-benar terjadi. Dia gendong anak itu. Kalau Anda hari ini meresponi firman Tuhan, sukacitamu juga akan menarik kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan bekerja, mujizat terjadi. Maka Anda akan melihat duka citamu diganti dengan sukacita. Saudaraku, papa mama saya pertama kali menikah, mereka setelah itu sekian waktu, mama saya hamil. Ketika mama saya hamil, baru berjalan beberapa bulan, ternyata terjadi yang tidak diharapkan. Sedang di kamar mandi, tiba-tiba tanpa terduga anak itu keluar, keguguran. Wah, itu satu kesedihan yang luar biasa buat orang tua saya waktu itu.
Karena kehilangan anak yang sudah mereka harapkan itu. Waktu mereka ke dokter, dokter ngomong harus cepat punya anak lagi. Karena kalau tidak, nunggu nanti ini bisa jadi sukar untuk punya anak. Jadi karena dokter yang ngomong kayak gitu, pada waktu itu orang tua saya ngomong, berarti kita harus cepat ini berusaha supaya segera punya anak lagi. Jadi mereka buat deal sama Tuhan, mereka berdoa berseru, buat perjanjian sama Tuhan. Mereka ngomong gini, Tuhan, kalau Engkau kasih kami anak, kami janji anak itu milik Tuhan. Saya nggak ngomong ini di ibadah sebelumnya, tapi di bagian ini saya perlu ngomong, ada di sini Anda yang ngalami hal pergumulan nggak bisa punya anak. Saya rasakan di hati saya Roh Kudus tiba-tiba kayak mengingatkan untuk menyampaikan sama saudara, Anda janji sama Tuhan. Kalau Tuhan kasih anak, Anda buat nasar sama Tuhan. Kalau Tuhan kasih anak, anak itu milik Tuhan. Nanti Anda akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Oke, saya nggak ngomong ini loh, saya cerita yang sama, kesaksian yang sama, tapi message yang khusus ini saya rasakan ada di sini, saudara. Tuhan mau ngomong kepada Anda secara khusus. Anda buat deal sama Tuhan, buat perjanjian, anak itu milik Tuhan. Dan lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Oke, orang tua saya buat perjanjian itu. Dan ternyata itu didengar sama Tuhan. Gak lama kemudian, mama saya hamil lagi. Setelah waktunya, lahirlah bayi itu. Dan anak itu saya. Makanya sampai sekarang ini kalau orang tua saya, Pak Obaja, ngomong tentang hal ini, dia akan selalu menyebut saya ini sebagai nasir Allah. Kenapa? Karena buat orang tua saya ada ini karena ini adalah satu perjanjian sama Tuhan. Kalau Tuhan kasih anak, kami akan persembahkan anak itu milik Tuhan, melayani Tuhan. Jadi buat orang tua saya adalah nasir Allah. Saya mau ngomong begini sama saudara. Kalau orang tua saya nggak diizinkan kehilangan anak yang pertama itu, maka buat mereka anak-anaknya bukan nasir Allah. Tapi karena sempat ngalami duka cita itu, mereka buat perjanjian sama Tuhan. Kemudian mereka bisa menyebut anak-anaknya nasir Allah. Kadang-kadang kita juga sama. Bisa jadi Anda nggak akan ada di sini kalau keluarga saudara nggak ngalami masalah besar itu. Bisa jadi saudara nggak bertobat sungguh-sungguh kalau Anda nggak melalui proses pergumulan yang luar biasa itu. Kadang-kadang satu proses terjadi dalam hidup kita, kita ngalami duka cita, diizinkan supaya kita membuat perjanjian sama Tuhan. Supaya kita belajar bergantung dan mengandalkan Tuhan. Supaya kita belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga kita yang tadinya terpisah dari Tuhan, melalui semuanya itu, kita dipersatukan dengan Tuhan. Dan kalau saudara sudah sampai di titik ini, dalam hidupmu engkau enggak lagi jalan sendiri, tapi engkau jalannya bersama dengan Tuhan. Jadi orang Kristen itu bukan kayak status agama Kristen, bukan itu lagi. Tapi itu benar-benar kehidupan pribadi saudara nyata bersama dengan Tuhan. Doa saya itu yang akan Anda alami. Dan kalau saudara sampai di situ, hatimu akan dipenuhi dengan sukacita yang dari Tuhan. The joy of the Lord.